Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang kingdom fungi atau jamur. Nah, untuk pertemuan sekarang, kita akan membahas tentang kingdom plante atau tumbuhan. Tapi sebelumnya, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang kingdom plante atau kingdom tumbuhan ya. Di kingdom plante ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada lumut atau bryophyta, yang kedua ada tumbuhan paku atau pteridophyta, yang ketiga ada tumbuhan biji atau spermatophyta. Pertama kita ke lumut dulu. Lumut atau bryophyta ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki akar, batang, dan daun yang belum sejati atau belum sempurna ya. Yang kedua, akar lumut disebut rhizoid untuk menempel pada substrat dan hidup di tempat yang lembab. Biasa kita lihat lumut itu kan di pinggir-pinggir sungai atau di tempat-tempat yang lembab ya. Yang ketiga, berkembang biak dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Ini bisa kita lihat ada macam-macam lumut. Yang pertama ada lumut hati, ada lumut daun, ini seperti daun, dan ada lumut tanduk. Ini bentuknya kayak tanduk, makanya disebutnya lumut tanduk. Lanjut yang kedua ada tumbuhan paku atau pteridophyta, di mana ciri-cirinya yang pertama memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Kalau tadi lumut belum sejati, kalau paku ini sudah sejati atau sudah sempurna. Daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat atau sorus, yaitu kumpulan kotak spora ini ya. Nah, daun di bawah daun yang sudah dewasanya itu dia akan ada coklat-coklat seperti ini. Nah, ini adalah sorus, yaitu kumpulan spora ya di sini. Perkembangbiakan dengan pergiliran keturunan sama seperti lumut. Ya, di sini ada paku purba. Ini disebut paku purba karena sudah hidup sejak lama. Kemudian ada paku ekor kuda. Ini bentuknya seperti ekor kuda. Yang ketiga ada paku kawat karena dia bentuknya seperti kawat, dan ada paku sejati. Nah, ini sering banget kita lihat. Ya. Lanjut, yang ketiga ada tumbuhan berbiji atau spermatophyta yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati ya. Kedua adalah memiliki berkas pembuluh. Yang ketiga menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakannya. Jadi alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji adalah biji ya. Nah, untuk spermatophyta ini terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnosperme dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Kita ke tumbuhan berbiji terbuka atau gymnosperme dulu. Yang pertama, letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah. Ya, contohnya adalah melinjo nih. Kalau misalnya kulit melinjonya kita kupas, itu langsung terlihat bijinya ya. Jadi tidak ada daging buahnya atau daun buahnya. Nah, terus yang kedua, pohon berakar tunggang dan daunnya berbentuk seperti jarum. Kecil tebal atau tipis lebar, itu bentuk daunnya. Alat kelamin jantan dan betina disebut strobilus yang mengandung sporangium. Lanjut, di sini ada tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Nah, untuk angiosperme ini terbagi menjadi dua. Ada monokotil atau bijinya berkeping satu, atau dikotil yaitu bijinya berkeping dua. Di sini kita bisa ngelihat perbedaan dari monokotil dan dikotil. Yang pertama adalah untuk monokotil dia hanya satu kotiledon, dan untuk dikotil dia dua kotiledon. Ya. Kemudian daunnya. Kalau untuk monokotil dia daunnya, tulang daunnya sejajar atau melengkung. Sejajar itu contohnya kayak kelapa, itu dia sejajar ya.
Nah, kalau dikotil, tulang daunnya menyirip atau menjari. Ini contohnya kalau yang menjari ini contohnya singkong, ya. Terus batang, berkas pengangkutnya tersebar nih, berkas pengangkutnya dia tersebar nggak rapih ya. Nah, kalau dikotil, dia berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran. Ini dia tersusun rapi dalam satu lingkaran berkas pembuluhnya. Nah, terus bunganya. Bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatan. Jadi ininya nih, mahkota bunganya, dia hanya terdiri dari 3 atau kelipatan dari 3, yaitu 6, 9, 12, seperti itu. Nah, kalau yang dikotil, dia bagian perhiasan bunganya terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Ya, selain 3 dan kelipatan 3. Terus untuk akar yang monokotil ini, sistem akarnya adalah serabut. Nah, sistem akar serabut tuh seperti ini. Kalau yang dikotil, dia sistem akarnya adalah tunggang. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Di sini contohnya ada pisang, ada padi, ada jagung juga ya. Kalau monokotil ada mangga, ada singkong nih, dan ada jambu.